Masih bersama saya Rahayu Jafar dan kembali Anda saksikan berita Mataram hari ini. BPBD mengingatkan dampak cuaca ekstrim di seluruh wilayah NTB menjelang akhir tahun. Jelang Natal dan Tahun Baru, TNI Polri di Mataram menggelar razia tempat hiburan malam. Jelang Nataru, penumpang kapal laut di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur naik 6%. Lonjakan penumpang menggunakan kapal laut di Pelabuhan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur mulai meningkat sejak sepekan lalu. Kantor Angkutan Sungai dan Penyeberangan setempat mencatat lonjakan penumpang telah mencapai 6%. Penumpang sebagian besar menyeberang ke Pulau Lombok dan Sumbawa untuk berlibur. ASDP memprediksi lonjakan penumpang hingga 20% diprediksi akan terjadi pada minggu ketiga dan keempat dengan dimulainya libur Natal dan Tahun Baru. Kita masih rata atau sesuai dengan reguler, belum terjadi kelonjakan penumpang, cuma kami memprediksikan atau memproyeksikan ada kenaikan kurang lebih 6% dari yang sebelumnya. Terus kalau untuk upaya pelayanan diperkirakan ini? Kita akan mengadakan posko Nataru ini dari tanggal 18 di H-7 dan dari situ mungkin belum terlihat sekitar tanggal 22, 23, 24 diprediksi akan ada lonjakan. Untuk mencegah penumpukan penumpang, ASDP mengoperasikan 26 kapal penyeberangan dan 2 dermaga selama libur Natal dan Tahun Baru. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pelabuhan Pelindo Cabang Lembar, Kabupaten Lombok Barat membenahi fasilitas penumpang dan dermaga menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Pelindo menyiapkan 10 kapal penyeberangan per hari, ditambah 2 unit dari hari biasa. Pelindo memastikan seluruh fasilitas dermaga dan kapal penyeberangan sudah siap beroperasi dan bisa menampung hingga 5.000 penumpang per harinya. Pelindo memperkirakan lonjakan penumpang menjelang Nataru hingga 10% dengan didominasi wisatawan. Kita untuk mempersiapkan pelabuhan terminal di Gilimas maupun di Lembar ini mulai dari pengecekan fasilitas pastinya, mulai dari terminal penumpang, toilet dan lain sebagainya kita maksimalkan. Kita coba cek lagi kebersihannya, kemudian selain itu juga kita akan koordinasi juga ya ke teman-teman stakeholder, ke teman-teman operator kapal, baik itu mulai dari PLNI, terminal DLU, DLN dan lain sebagainya. Untuk mengoptimalkan pelayanan, Pelindo menyiapkan 4 dermaga sandar kapal, yakni di Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Gilimas saat mulai libur Natal dan Tahun Baru. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemuda berinisial IAJ alias George, 25 tahun, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena menganiaya teman kerjanya di sebuah bengkel di Jalan Saleh Sungkar, Ampanan. Tersangka dibekuk di rumahnya di Kelurahan Cakranegara atas laporan korban. Penganiayaan terjadi di bengkel tempatnya bekerja karena tersangka tersinggung dengan ucapan korban. Tersangka menendang kemaluan dan wajah korban hingga berdarah. Korban maupun tersangka dalam hal ini sempat cekcok mulut. Alhasil refleks tersangka ini awalnya menendang kemaluan dari korban, mengakibatkan korban ini menunduk, selanjutnya menendang kembali wajah korban, di mana korban hingga mengalami luka robek di seputaran hidung. Malam itu juga tersangka kita amankan di rumahnya tanpa perlawanan dan kami terapkan pasal 351 KUHP. Tersangka menganiaya karena tersinggung korban menjelekannya di depan rekan kerja lainnya. siapa yang memukul? Teman. Gara-gara apa? Gara-gara sering menyinggung. Oh, sering kamu disinggung ya? Iya. Di mana kamu mukulnya? Di tempat kerja. Di mana tempat kamu kerja? Di
Ampanan. Ampanan. Emang kamu sering dibilang apa sebenarnya? Sering menyinggung berarti dah, Pak. Apanya yang kamu pukul? Pertama saya pukul bahunya, terus saya pukul paha, Terus? saya pukul bibirnya. George dijerat pasal 351 Undang-Undang KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Puluhan personel TNI Polri dan polisi Pamong Praja Kota Mataram merazia tempat hiburan malam di sejumlah wilayah pada Minggu malam. Petugas mendatangi satu persatu lokasi tempat hiburan di kawasan ekonomi Cakranegara dan pinggiran Kota Mataram. Petugas memeriksa izin edar minuman keras, pabrikan, dan tradisional. Seluruh pengunjung dan karyawan tempat hiburan juga dites urin untuk memastikan mereka mengonsumsi narkoba atau tidak. Meski tidak menemukan pengunjung yang positif narkoba, namun petugas menyita ratusan botol miras berbagai merek yang dijual tanpa izin. Malam ini guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polresta Mataram. Ya, apalagi saat ini kita sedang melaksanakan pengamanan tahapan pemilu, ya, sehingga kegiatan rutin yang ditingkatkan guna menyasar potensi-potensi gangguan Kamtibmas yang ada, baik ke tempat-tempat hiburan maupun ke tempat-tempat lainnya, itu harus konsisten kita laksanakan untuk terciptanya situasi yang aman. Dari hasil operasi malam ini, kami ada melakukan pengamanan barang bukti berupa miras dan juga melakukan kegiatan tes urin terhadap beberapa pengunjung dari kafe dan klub malam yang kami lakukan operasi malam ini. Dan alhamdulillah semua pengunjung kafe dan juga klub malam yang kami lakukan tes urin hasilnya negatif dari pengaruh narkoba. Razia serupa akan terus digelar hingga menjelang Natal dan Tahun Baru untuk mencegah kriminalitas dan mempersempit peredaran narkotika di Kota Mataram. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram.